Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Ibu semua? Ibu harap kamu selalu berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia ya. Nah, kita berjumpa lagi. Kali ini kita masih membahas masalah sistem bersama linear 3 variabel, tapi submateri yang kita bahas adalah masalah menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPL-TV ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana metode-metode dalam penyelesaian SPL-TV. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode-metode tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual ya. Jadi penyelesaiannya itu terserah kita mau menggunakan metode yang mana. Yang penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar metode yang kita gunakan itu mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPL-TV adalah yang pertama, bacalah soal dengan seksama. Ya, jadi kamu harus pahami ceritanya itu tentang permasalahan apa. Jika dibaca sekali belum paham masalahnya, baca untuk kedua kali ya. Jadi sampai kamu paham ceritanya itu tentang apa. Kemudian setelah kamu paham permasalahannya, kemudian nyatakan masalah yang ada dalam cerita itu sebagai variabel-variabel. Boleh X, Y, dan Z bebas ya, atau sebagai A, B, dan C juga boleh. Nah, setelah itu, kita buatkan model matematikanya yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Kemudian, kita tentukan metode penyelesaian apa yang harus kita lakukan. Terakhir, kita tafsirkan hasil yang kita peroleh. Nah, supaya kamu lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Ada sebuah toko buku ya. Nah, di sana Ali, Badu, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus seharga 4.700. Badu membeli sebuah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus. Badu harus membayar seharga Rp4.300. Nah, Charlie membeli 3 buah buku, 2 pensil, dan sebuah penghapus. Charlie harus membayar sebesar Rp7.100. Nah, berapakah harga sebuah buku tulis, pensil, dan penghapus? Jadi, kira-kira sudah pahamkah Ananda ceritanya tentang apa? Jika belum, boleh kamu ulang lagi membacanya dari awal ya. Nah, yang harus kita perhatikan dari permasalahan tersebut, nah, yang pertama, apa yang akan kita misalkan sebagai variabel? Jadi masalahnya itu apa nanti yang akan kita misalkan sebagai variabel X, Y, dan Z. Jika kita sudah tahu masalah yang kita misalkan, kemudian kita buatkan bentuk matematikanya. Jadi bagaimana kira-kira bentuk model matematika dari permasalahan tadi? Nah, kemudian metode apa yang akan kita gunakan? Ya, ini merupakan salah satu alternatifnya. Nah, jadi ibu memisalkan bahwa harga sebuah buku itu sebagai X rupiah. Kemudian harga sebuah pensil sebagai Y rupiah. Harga sebuah penghapus sebagai Z. Nah, bagaimana dengan pemisalan Ananda? Iya. Kemudian setelah kita misalkan, kita buatkan model matematikanya. Ini dia model matematikal yang sesuai. Tadi dia membeli 2 buku, sebuah pensil, dan sebuah penghapus si Aldinya. Maka 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Kemudian Badu, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Kemudian Charlie, dia membeli 3 buku, berarti 3X. Ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Itu salah satu bentuk modal matematikanya ya. Nah, setelah
modelnya selesai, kemudian langkah selanjutnya kita menentukan metode penyelesaian yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini, Ibu menyelesaikannya dengan metode campuran atau gabungan. Ya, jadi dalam metode gabungan, pertama kita mengeliminasi sepasang persamaan. Nah, karena di sini ada 3, kita pilih sepasang bebas. Nah, di sini Ibu memilih persamaan pertama dan persamaan ketiga. Itu dia. Nah, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Nah, karena di sini sudah ada yang sama koefisiennya ya. Ini Z, koefisiennya sudah sama, maka Ibu langsung aja Ibu kurangkan, maka diperolehlah min X kurang Y sama dengan min 2.400. Sama-sama kita kali negatif, maka diperoleh X tambah Y sama dengan 2.400. Berikut eliminasi sepasang yang lainnya. Nah, sepasang yang lainnya Ibu ambil 1 dengan 2. Nah, variabel Z-nya, koefisien variabel Z-nya juga sudah sama. Maka langsung kita kurangkan. Kita peroleh X kurang Y sama dengan 400. Ya. Nah, jadi tadi kita misalkan ini persamaan 4, ini persamaan 5. Maka langkah selanjutnya apa? Masih ingat? Iya, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, itu dia. Ini karena koefisiennya sudah sama, jadi bebas mau mengeliminasi siapa, boleh eliminasi X, boleh eliminasi Y. Ya, Ibu di sini mengeliminasi Y. Karena tandanya berbeda, maka dia dijumlahkan. Diperolehlah 2X sama dengan 2.800. Maka X saja 2.800 dibagi 2. Maka X sama dengan 1.400. Nah, apabila kita sudah menemukan X, langkah selanjutnya kita menemukan Y yang paling dekat. Ya, maka boleh substitusikan. Substitusikan ke persamaan 4 atau substitusikan ke persamaan 5. Pilih persamaan yang paling sederhana. Ya. Nah, maka Ibu gunakan persamaan 5. Ganti X-nya 1.400 dikurang Y sama dengan 400. Maka Y-nya 1.400 dikurang 400. Dapat Y 1.000. Oke. Nah, sudah kita temukan X dan Y, maka terakhir adalah menghitung nilai Z. Nah, untuk menghitung nilai Z, bebas. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Tapi ingat, pilih yang lebih mudah atau lebih kecil angkanya. Nah, di sini Ibu memilih persamaan 1. Kita gantilah X-nya. 2X, 2 kali 1.400 ditambah Y tambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. Maka diperoleh nilai Z sama dengan 900. Iya, selesai masalah menyelesaikannya. Dapat X-nya 1.400, dapat Y-nya 1.000, dan dapat Z-nya 900. Nah, langkah terakhirnya apa? Tadi kamu ingat, langkah terakhirnya adalah tafsirkan masalah penyelesaiannya. Ya, ini jadi penafsirannya. Jadi, harga untuk sebuah buku tulis adalah 1.400. Harga sebuah pensil adalah Rp1.000 dan harga untuk sebuah penghapus adalah 900. Ya, jadi harus ada penafsiran di terakhir. Nah, bagaimana Ananda? Sudah paham masalah merubah bentuk masalah sehari-hari ke dalam bentuk model matematika, ya. Jadi kita harus memisalkan masalah-masalah yang ada dalam cerita itu menjadi variabel-variabel. Nah, jika sudah paham, kamu boleh mencoba soal-soal latihan berikut ini. Nah, ini soal latihan pertama tentang sebuah tempat parkir memiliki ruang untuk sepeda motor, mobil, dan minibus. Ruang parkir untuk minibus 5 kali lebih banyak dari sepeda motor. Dan ruang parkir untuk mobil 3 kali lebih banyak dari jumlah ruang parkir sepeda motor dan minibus.
Jika ruang parkir yang tersedia untuk semua jenis kendaraan adalah 6.000, maka berapa banyak ruang parkir untuk masing-masing kendaraan tersebut? Nah, apa yang akan kamu misalkan sebagai variabel-variabelnya? Nah, jadi Ananda harus paham ceritanya tentang apa, ya? Oke, nanti Ananda coba menyelesaikannya. Itu soal pertama. Soal kedua, ini dia. Farli mempunyai kelereng merah, biru, dan hijau. Perbandingan antara banyak kelereng merah dan biru adalah 3:4. Jumlah kelereng merah dan hijau adalah 27. Jika 2 kali banyak kelereng biru ditambah banyak kelereng hijau sama dengan 37, maka tentukan banyak kelereng merah, biru, dan hijau ya, hijau ini. Sudah kelihatan apa nanti akan dimisalkan sebagai variabelnya? Nanti Ananda gunakan metode yang paling mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya, yang paling efektif. Nah, itu dia masalah menyelesaikan SPLTV, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harapkan kamu bisa memahaminya. Jika belum, mencoba berulang-ulang ya, dibaca soalnya kembali, dicoba kembali penyelesaiannya. Jangan lupa, hidup itu seperti matematika. Kadang persoalannya itu rumit, ternyata solusinya sederhana. Iya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, dan jangan lupa stay at home. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.